Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kuliah dinamika sistem akan membahas materi mengenai delays. Apa itu delays? Delays ini adalah suatu waktu yang diperlukan untuk suatu keputusan itu dapat mempengaruhi status dari sistem. Delay ini merupakan proses yang outputnya tertinggal atau tertunda dari inputnya dalam beberapa cara. Pemodel perlu untuk memahami bagaimana delay itu berperilaku, bagaimana dia merepresentasikan delay tersebut, bagaimana memilih bermacam tipe dari delay. Delay nanti ada beberapa jenis, dan bagaimana mengestimasi durasi delay. Sehingga kalau kita posisikan sebagai pemodel, kita harus bisa menjawab dua pertanyaan yang prinsip. Yang pertama adalah berapa lama rata-rata delay tersebut terjadi, dan bagaimana distribusi output dari delay rata-rata tersebut. Secara umum delay ada dua, yaitu material delay dan information delay. Ya. Kalau digambarkan dalam diagram gitu ya, atau flowchart, kita bisa gambarkan seperti ini: input, kemudian ini delay, output. Kalau dalam stock flow diagram, kita bisa gambarkan di sini inflow rate sebagai masukan, kemudian di sini ada material in transit, kemudian juga ada outflow rate. Gambaran delay secara sederhana adalah ada beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah misalkan kalau kita mengisi bak mandi gitu ya, dan biasanya di bawah bak mandi itu kan ada lubang. Nah, pada saat bak mandi itu penuh ya, kemudian kita buka lubang yang ada di bawah, kondisinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah air akan bertahap keluar sesuai dengan outflow rate-nya. Nah, sehingga di sini sebenarnya tidak kemudian keseluruhan air penuh tadi langsung keluar pada saat yang bersamaan. Nah, sehingga adanya keluar yang bertahap mengikuti rentang delay gitu ya, rentang waktu delay mungkin dari 0 sampai sekian menit gitu ya. Nah, itu adalah gambaran dari delay. Nah, di sini rentang delay ini bisa nanti ada rata-ratanya dan ada deviasinya gitu ya. Nah, berbeda kalau misalkan gambaran yang lain adalah misalkan kalau gitu ya, pada saat mengisi bak mandi ini, bak mandi penuh, terus kemudian gitu ya, bukan hanya lubang kecil tetapi bawah gitu ya, dan keseluruhan sisi dari bak tersebut dibuka. Nah, berarti di sini kan bisa jadi hanya dalam waktu 0 mungkin 1 detik langsung habis gitu ya baknya. Nah, ini berbeda, sehingga kalau di sini kan tidak ada delay gitu ya. Berarti pada saat ada inflow langsung kemudian outflow gitu. Berarti masuk langsung keluar tanpa kemudian ada di sini material, atau dalam kasus yang saya contohkan ada air yang tertinggal. Pada saat kemudian ada air yang masih tertinggal, itulah nanti yang disebutkan ini material in transit. Nah, sehingga di sini sampai kemudian ini 0, material in transit ini 0, di sini kan selalu kemudian memerlukan waktu untuk menghabiskan. Lah, waktu tersebut adalah gambaran dari delay time. Untuk kasus yang lain juga sama gitu ya. Hampir semua kondisi ataupun sistem yang berlaku di dunia nyata itu mayoritas adalah mengandung unsur adanya delay. Ya, contoh misalkan kalau
ini mungkin zaman kuno gitu ya. Kita mengirim surat, kita harus kemudian mengirim surat itu kita kirim lewat kantor pos. Nah, bisa jadi yang ngirim surat pada suatu waktu itu kan bukan kita sendiri, gitu ya. Banyak orang yang ngirim dalam satu waktu, dan juga bisa jadi tiap orang mengirim surat itu tidak hanya per orang hanya bawa satu surat, gitu ya. Mungkin satu atau lebih dari satu. Nah, kemudian nanti masuk ke kantor pos, diterima, kemudian diproses. Nah, pengiriman itu kan tidak kemudian langsung pada saat kita kirim, detik itu juga langsung sudah bisa pada saat kita poskan ke kantor pos, detik itu juga langsung sudah dikirim oleh kantor pos, gitu ya. Berarti bisa jadi nanti 1 jam, 2 jam, atau bahkan 1 hari baru kemudian surat kita keluar. Gitu ya. Nah, surat pengirim itu tadi yang banyak sekali untuk keluar dari kantor pos pun itu juga berbeda-beda kan, bisa keluar dalam satu waktu, gitu ya. Misalkan hari ini 1000 masuk 1000 surat, gitu ya. Besok langsung keluar 1000 surat, berarti delaynya berapa? 1 hari, gitu ya. Berarti 1000 langsung keluar dalam waktu bersamaan, gitu ya. Di sini kan tetap ada delay. Berarti apa? Di sini material in transitnya adalah surat-surat tadi yang numpuk di kantor pos, gitu ya. Hari ini, lah besoknya baru semuanya rombongan semua ya, secara total keluar semua. Nah, itu dimana tadi inflow rate-nya adalah yang surat yang masuk, outflow rate-nya adalah yang keluar dari kantor pos. Nah, selama proses, karena ada proses pemilahan gitu ya berdasarkan tujuan, kota tujuan. Nah, di sini adalah surat-surat tersebut menumpuk dalam posisi sebagai material in transit. Untuk kasus apapun juga sama, selama pengiriman juga sama kan, ada inflow, ada outflow. Inflow-nya adalah yang keluar dari kantor pos, gitu. Material in transit adalah selama surat tersebut selama ada di dalam truk selama perjalanan, itu adalah material in transit. Nah, kemudian outflow-nya adalah setelah keluar dari truk tersebut dan diterima oleh orang yang dituju. Nah, hampir semua skema kondisi sistem nyata adalah seperti itu. Ada suatu proses sehingga kemudian proses tersebut tidak bisa dilakukan hanya dalam 0 detik, sehingga semuanya butuh delay. Bahkan juga di kondisi misalkan kasus di perkebunan pertanian, itu juga sama kan. Pada saat petani menanam, nah, di sini kan ada delay sampai kemudian siap panen. Nah, tidak kemudian baru nanam kemudian langsung panen. Nah, ini ada proses delay, dan di mana produk gitu ya, ataupun material yang belum gitu ya, belum nyampe ke tujuan, di sini akan dijaga atau disimpan dalam bentuk material in transit. Secara umum seperti itu. Nanti untuk information delay akan kita bahas lebih khusus lagi, tetapi secara sederhana adalah untuk yang informasi delay itu adalah contohnya seperti ini. Kalau misalkan pada hari ini gitu ya, Anda misalkan sebagai manajer produksi gitu ya, hari ini karena ada order mulai kemarin gitu ya, kemarin gitu, rata-rata order adalah 1000 unit per hari. Hari ini kemudian Anda tetapkan hari ini produksi 1000 unit per hari. Kemudian ternyata siang gitu ya, partner Anda sebagai pembeli itu kemudian melakukan order baru, yaitu 2000 unit untuk hari ini. Nah, karena sudah Anda rencanakan 1000 unit kan nggak mungkin langsung merevisi 2000 unit. Nah, baru kemudian Anda jadwalkan kan besoknya 2000 unit. Ataupun kalau misalkan bisa pun baru sebagian ditambahkan hari ini, sisanya kemudian baru besok. Atau bahkan 2000 itu baru Anda kerjakan besok, karena saat ini kapasitas sudah di set 1000 unit untuk hari ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua,
Pada saat Anda terima 2000 unit, bisa jadi memang besok langsung dijadwalkan 2000 unit. Tapi bisa jadi juga kemudian Anda berpikir, loh, ini kan lead time-nya nggak harus jadi segera gitu ya. Lead time-nya misalkan rata-rata seminggu baru bisa dikirim gitu kan. Dia rata-rata kemarin hanya 1000, sekarang 2000 baru 1 hari. Masa kemudian besok saya harus set 2000? Nah, kalau besoknya ternyata dia pesannya balik lagi ke 1000, kan sudah terlanjur saya set 2000, misalkan apa? Nambah pekerja, masa pekerjanya baru sehari kemudian langsung besok lusanya dipecat? Kan nggak mungkin. Nah, sehingga kemudian meskipun hari ini 2000, bisa jadi besok Anda tidak langsung jadwalkan 2000, tetapi udahlah saya jadwalkan 1500 dulu. Yang 500 saya kerjakan lusanya. Karena apa? Saya juga ingin tahu gitu. Order besok hari dari pembeli ini berapa? Apakah tetap 2000 atau tidak? Nah, pada saat kemudian besok ternyata gitu ya, ordernya 2000, nah bisa jadi untuk besoknya lagi Anda naikkan kan dari yang 1500, udahlah, ini kok 2 hari berturut-turut 2000. Besok saya naikkan lagi 1750. Nah, di sini kan ada delay informasi di mana Anda mengolah itu tidak kemudian langsung gitu ya. Pada saat ada 2000 langsung direspon 2000 untuk hari ini juga. Paling cepat pun Anda baru kemudian merespon besok. Itu pun Anda masih ragu-ragu kan sebagai manajer yang berpengalaman. Gitu ya. Oh, kalau 2000 besok bisa jadi kalau besoknya lagi menurun, saya rugi dong sudah set kapasitas 2000 gitu ya. Sehingga kemudian ada delay informasi di sini, di mana delay informasi ini terjadi secara Anda melakukan penyesuaian kapasitas produksi itu secara gradual. Nah, ini kan kemudian ada delay gitu ya. Nah, itu gambarannya contoh dari material delay dan information delay. Ya. Dan kondisi seperti ini pun biasa terjadi dalam dunia nyata gitu ya, baik di seperti tadi information delay ataupun material delay terjadi di perusahaan, terjadi di instansi baik yang misalkan memproduksi barang ataupun memproduksi jasa. Selalu ada yang namanya material delay dan juga information delay. Ya, gambaran delay ini dan dua jenis delay ini sebagai gambaran awal dan saya berikan contoh, saya harapkan ini lebih mempermudah Anda untuk memahami apa itu delay. Berikutnya adalah nah, seperti tadi yang saya sudah contohkan gitu ya. Ada beberapa kasus seperti itu sehingga kalau kita gambarkan dalam grafik gitu ya. Tadi ada yang apa? Contoh tadi misalkan kalau di mana? Di kantor pos gitu ya. Masuk 1000 gitu ya. Misalkan di sini untuk hari ini masuk 1000. Dia butuh proses 1 hari. Kemudian besoknya langsung 1000 juga dikirim. Gitu ya. Langsung besoknya 1000 langsung dikirim. Nah, itu kondisinya seperti ini. Inflow, outflow. Hanya jeda ada delay 1 hari. Gitu ya gambarannya. Nah, kemudian berikutnya ada kondisi delay yang tidak seperti ini. Mengikuti grafik yang B ini. Gitu ya. Grafik yang B. Berarti apa? Pada saat ada inflow, gitu ya, misalkan masuk di sini 200, gitu ya. Contoh misalkan tadi yang di kantor pos 200 surat. Hari ini juga karena gitu ya, karena prosesnya cepat. Hari ini juga itu juga langsung dia bisa mengirim separuhnya. Besoknya kemudian menurun dan seterusnya. Tapi ini mungkin kalau untuk pos kurang cocok ya. Ini contohnya misalkan seperti tadi bak air tadi. Kan sudah diisi penuh nih, jeret gitu ya. Terus kemudian bawah Anda buka. Lah, biasanya untuk awal-awal gitu kan. Itu kan rate-nya kencang sekali gitu ya keluarnya. Kencang gitu ya, misalkan hanya beberapa saat langsung keluar banyak karena mungkin lubangnya agak besar gitu ya, langsung menurun cepat. Tetapi kan semakin kemudian permukaan air itu turun kan kecepatannya semakin melambat gitu ya, sehingga grafiknya seperti ini. Nah, kalau yang kantor pos mungkin lebih cocok yang ini gitu ya, awal-awal belum ada yang keluar gitu ya,
Baru kalau misalkan diterima pagi, sorenya baru sebagian dikirim gitu kan. Dikirim ke beberapa tempat gitu ya. Dan ini misal ada jam-jam yang berbeda di sini gitu ya. Terus kemudian titik tengahnya adalah average-nya di satu. Kemudian lebih dari satu hari kan jumlahnya sudah berkurang, kemudian outflow-nya ini rate ya, bukan jumlah. Jumlah itu adalah yang di bawahnya, seperti kita kemarin bahas di stock and flow gitu ya. Ini adalah rate-nya. Kemudian luasan yang di bawah ini adalah apa tadi, material in transitnya gitu ya. Kalau 200 ya ini luasan di bawah ini adalah 200. Nah, kemudian rate-nya pasti akan kemudian menurun gitu ya. Nah, ini gambaran contoh misal yang cocok tadi kasus kantor pos. Mungkin ada lagi yang kasus lain yang lebih yang seperti gambar C ini gitu ya. Dia lebih condong ke kiri di mana sebenarnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak delay time-nya itu lebih pendek gitu ya dibandingkan yang ini. Tetapi tiga kasus ini, baik itu grafik A yang dimana ada satu satuan waktu delay kemudian langsung keluar semua 100%, ataupun yang keluarnya mengikuti rate, misalkan seperti grafik B, kemudian mengikuti grafik C ataupun grafik D. Di sini untuk kasus ini sama, yaitu menggunakan average delay time-nya adalah satu satuan waktu. Cuman di sini yang berbeda adalah simpangannya gitu ya. Kalau simpangan yang D ini seperti distribusi normal, kalau ini seperti distribusi gamma, kalau ini eksponensial decay gitu ya, penurunan secara eksponensial. Nah, sehingga dari contoh grafik di sini kita bisa ambil kesimpulan gitu ya. Sebenarnya delay itu kemudian tidak serta-merta adalah seperti tadi langsung keluar 100% gitu ya. Bisa jadi delay itu ada mean gitu ya, average-nya mean, kemudian ada deviasi. Ya, karena tidak bisa juga kita jamin di kondisi real yang namanya delay itu adalah 100%. 100% itu dalam kondisi sama dengan mean. Gitu. Seperti itu. Itu sangat susah gitu ya, sangat susah terjadi seperti itu. Pasti ada penyimpangan meskipun kecil. Meskipun kemudian saat ini kondisinya adalah kalau sudah terotomasi ya pasti ada penyimpangan kecil gitu ya. Simpangan average delay-nya kecil. Nah, cuman semakin terotomasi suatu sistem, mungkin penyimpangannya adalah semakin kecil gitu ya. Deviasinya semakin kecil sehingga lebih nanti terlihat adalah lebih mengumpul banyak di nilai min-nya sendiri. Itu ya. Nah, oke, itu gambarannya. Gambaran kalau dari beberapa contoh yang sudah saya sampaikan gitu ya, kalau kita gambarkan dalam grafik kita bisa pahami seperti ini gitu ya. Oke. Berikutnya adalah kita bahas terkait dengan khusus untuk sedikit lebih mendalam terkait jenis-jenis dari material delay. Material delay itu ada beberapa, secara umum sebenarnya ada dua, tetapi nanti untuk yang delay jenis kedua itu bisa dibagi dua lagi. Berarti sebenarnya ada tiga, tapi secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Yang satu ada pipeline delay, dan yang kedua adalah end order material delay gitu ya. End order lah. End order ini nanti ada yang hanya satu order yang dinamakan first order, atau yang banyak order gitu ya, atau high order material delay. Untuk saat ini kita bahas dulu terkait dengan pipeline delay. Apa yang dimaksud pipeline delay? Di sini adalah pipeline delay terjadi pada saat setiap item itu keluar dengan mengikuti delay tertentu dalam urutan yang sama, dan keluarnya itu juga dalam waktu yang persis sama.
Contoh misalkan di sini adalah widget. Widget itu nama lain gitu ya, misalkan terkait dengan unit produk gitu ya. Unit produk ataupun unit work in process itu kita bisa namakan widget. Widget yang bergerak dalam lintasan assembly dengan speed constant gitu ya. Gambarannya seperti ini. Gitu ya. Ini inflow, ini outflow. Nah, contoh misalkan di sini masuk gitu ya. Contoh misalkan awalnya sini kosong gitu ya. Ini kosong. Ini masuk, belum tentu kemudian ini yang sebelah sini kan langsung keluar gitu ya. Tapi bisa jadi pada saat ini kosong, ini masuk, kemudian ini kalau keluar pun berarti yang ini kan nunggu urutan, berarti dia terjadi delay kan sebelum keluar. Ya, bertahap, kemudian nanti disusul yang berikutnya masuk, ini bergerak, terus kemudian karena kecepatannya konstan, tiap yang keluar, tiap satu unit yang sudah di-assembly keluar, itu rate-nya sama. Dan juga apa? Outflow rate-nya sama, dan sama dengan apa? Inflow rate-nya. Nah, pada saat kondisi terjadi, inflow rate dan outflow rate ini sama, berarti apa? Material in transit gitu ya, ini tidak akan pernah berubah. Contoh misalkan di sini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada 9 unit gitu ya. Meskipun ini nanti keluar, pasti kemudian karena ini speednya konstan, pada saat ini keluar berarti di sini kan bergerak ya. Anggap saja seperti ban berjalan, ini keluar, berarti ini kosong. Kosong berarti langsung diisi kan. Kemudian dengan yang berikutnya. Seperti itu terus dengan kondisi konstan, makanya ini akan terisi 9 terus, tidak pernah kemudian 8 atau 7. Nah, pada saat kemudian material in transit itu selalu konstan, itu terjadi pada saat apa? Inflow rate sama dengan outflow rate. Gitu ya. Nah, cuman di sini memang kemudian untuk per unit produk yang ada di dalam ini nanti akan mengalami secara rata-rata itu apa? Mengalami average delay time yang sama semua. Kalau misalkan ini nanti ada di dalam material in transit ini misalkan selama 1 jam, ya semua ini akan mengalami delay 1 jam. Sehingga kalau secara matematis bisa digambarkan material in transit itu adalah integral dari inflow dikurangi outflow gitu ya, ditambahkan dengan material in transit awal pada periode 0. Nah, kalau misalkan material in transit awal periode 0 itu 9 gitu ya. Kemudian inflow dan outflow-nya sama, kan berarti apa? 9 terus gitu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah pipeline delay. Begitupun juga sebenarnya sama. Kenapa kok istilahnya pipeline? Sama juga seperti apa? Seperti pipa air. Ya. Pipa air itu kan sebenarnya semua pipanya kan terisi. Nah, itu adalah material in transit. Gitu ya. Pada saat kemudian keran itu Anda buka, gitu ya, berarti kemudian secara otomatis juga nanti ada inflow yang masuk sebesar apa? Outflow rate Anda, atau sebesar outflow rate dari keran Anda. Gitu. Soalnya kalau nggak seperti itu, gitu ya, kalau kemudian di pipa ini ada ruang kosong, gitu ya, berarti pada saat Anda buka untuk periode berikutnya, gitu ya, pada saat Anda buka ya nggak keluar air, gitu ya, karena ada udara kosong. Nah, itu gambarannya juga contohnya seperti itu. Itu adalah pipeline delay. Oke. Berikutnya adalah setelah saya jelaskan pipeline delay, sehingga nantinya yang perlu Anda ingat untuk kasus pipeline delay tadi ya, material in transitnya itu tetap sama dengan yang material in transit pada periode yang ke-0. Oke. Berikutnya adalah first order material delay. First order material delay ini bisa digambarkan, contoh yang pertama adalah, nah ya seperti tadi, saya contohkan misalkan bak mandi tadi, gitu ya.
Ini ada inflow, gitu ya. Ini ada outflow. Nah, seolah-olah di sini, gitu ya. Ini ada mesin pencampur, gitu ya. Berarti di sini nantinya peluang, gitu ya, partikel air yang di sini itu memiliki peluang yang sama untuk keluar, gitu ya. Gambarannya seperti itu. Nah, sehingga dari gambaran ini bisa kita jelaskan, gitu ya, definisinya. Outflow is proporsional atau sebanding dengan stok material in transit. Ya. Dan isi dari stok secara sempurna itu akan bercampur, gitu ya. Sehingga semua stok semua item dalam stok itu memiliki probabilitas keluar yang sama. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, seolah-olah ini nanti ada mixernya sehingga kemudian punya probabilitas yang sama. Karena punya probabilitas yang sama, maka kemudian kita bisa formulasikan seperti ini. Outflow sama dengan material in transit, ya, yang mengendap di sini, yang tersimpan di material in transit dibagi dengan D. D ini adalah average delay time-nya. Nah, kalau misalkan average-nya misalkan 1 menit, gitu ya, material in transitnya itu 1 meter kubik, bukan 1 menit, kalau misalkan sampai habis, gitu ya, sampai habis itu butuh misalkan 60 menit, gitu ya. Material in transitnya itu 1 meter kubik, dalam bak itu, bak mandi ya lebih kurang 1 meter kubik, gitu misalkan. Berarti apa? Outflow-nya adalah 1 meter kubik dibagi 60. Gitu ya. Kalau 1 meter kubik itu kan 1000 berapa? 1000 liter, gitu ya. Berarti bagi 60 sekitar ya 16-an liter per menit, gitu ya. Nah, itu adalah outflow-nya. Sehingga dalam stock flow diagram kita bisa gambarkan seperti ini, gitu ya. Ada inflow, kemudian ini material in transit, gitu ya. Dan material in transit ini akan mempengaruhi outflow rate dan average delay time. Loh, kenapa ini seperti inilah? Contoh misalkan inflow ini berhenti, gitu ya. Nah, ini kan nanti yang sebagai yang mempengaruhi outflow rate-nya kan semakin berkurang, gitu ya. Semakin berkurang berarti nanti lajunya seperti ini. Nah, pertama itu cepat, gitu ya, penurunannya cepat, outflow-nya. Ini kan outflow-nya dinilai dalam negatif, gitu ya. Rate-nya adalah negatif cepat, terus kemudian semakin lama kan ini semakin menyusut kan semakin lambat kan. Nah, ini kemudian semakin melambat, gitu, dengan berjalannya waktu, gitu. Nah, sedangkan untuk inflow-nya kita anggap saja di sini misalkan inflow-nya kita anggap ini penuh dulu, gitu kan, langsung penuh dulu di titik 0 itu, ini kondisi sudah penuh, kemudian berikutnya baru kita buka keran di sini. Nah, itu kondisinya nanti akan seperti ini. Ini tipe yang pertama, tipe yang kedua dari material delay, first order material delay. Gitu ya. Nah, untuk berikutnya adalah high order material delay. Ya. Di sini seperti tadi, kalau misalkan kita contohkan dalam bak mandi, gitu ya. Ini contoh misalkan kalau ini bukan bak mandi, gitu ya, tetapi di beberapa perusahaan kan ada terkait misalkan bak pengolahan limbah, gitu ya, atau bak pemrosesan, gitu ya, untuk proses-proses misalkan kimia, gitu, ada juga yang seperti ini, gitu ya. Nah, kalau first order itu seperti sama dengan yang kasus stock and flow. Kalau first order itu adalah stoknya 1. Kalau high order pasti stoknya adalah lebih dari 1. Kasus di sini stoknya apa? Yaitu tadi material in transit, gitu ya. Material in transit atau stock in transit. Seperti itu. Oke, untuk high order material delay, gitu ya. Di sini ya sama seperti yang first order, cuman di sini digabung, gitu kan, ada 2 stok. Nah, pertama adalah inflow, kemudian ini seperti ada mixer, gitu ya, terus kemudian di sini ada stage 1 exit rate-nya. Nah, terus kemudian
exit di sini, ditampung di sini gitu ya. Kemudian ini ada outflow. Nah, sebenarnya gambarannya untuk yang bukan first order. Kalau first order penurunannya itu grafiknya seperti ini gitu ya. Bisa kita gambarkan menurun secara exponential decay gitu ya. Kemudian untuk yang high order kita bisa lihat di gambar berikutnya ini. Ya, kalau di high order karena gitu ya. Karena ini kan bertingkat ya. Bertingkat. Contoh misalkan ini sudah penuh, ini sudah mati dulu gitu ya. Kemudian ini keluar, ini awalnya kosong gitu ya. Kemudian ini diisi. Ini kemudian sudah dibuka. Nah, pada saat ini dibuka kan nggak langsung kemudian ini kan baru ngalir ke sini nggak langsung kemudian keluar kan. Nah, berarti ada fase di sini apa? Outflow-nya itu mulai nol dulu gitu ya. Baru kemudian sedikit naik karena apa? Contohnya di sini kalau masih sedikit gitu ya. Kalau masih sedikit itu kan keluarnya juga sedikit, tapi semakin ini deras banyak, semakin banyak. Lah ini kan kemudian apa? Rate-nya kan semakin deras juga. Lah pada suatu saat ini kalau sudah habis lah ini masih buka, terus kemudian kan semakin menurun, berarti rate-nya semakin turun lagi gitu ya. Nah, berarti memang seperti ini. Pertama naik, kemudian pada puncaknya karena aliran dari bak yang pertama itu sudah tidak ada lagi, lah kemudian dia akan turun gitu ya, sampai kemudian kosong. Nah, ini adalah gambaran secara grafik dari ini kan inflow-nya full gitu ya, kemudian ini kita hanya lihat outflow ya, bukan outflow itu berarti yang keluar di sini. Keluar dari stage 2, bukan yang dari stage 1 gitu ya. Nah, ini gabungan dari gabungan dari dua stok ini kan. Nah, itu seperti ini, naik kemudian turun. Nah, kalau kita lihat secara stok material atau material in transitnya itu dari penuh kemudian menurun gitu ya. Lah menurunnya kan nggak langsung jeblok gitu ya, atau secara eksponensial decay. Ini kan baru datar dulu, baru menurun pelan-pelan, terus kemudian langsung gitu kan. Pada saat ini kan rate-nya tinggi, berarti ini turunnya langsung drastis. Nah, setelah kemudian ini sudah mulai balik lagi, nah ini sudah mulai kemudian melambat gitu ya, melambat sampai habis. Nah, ini adalah gambaran high order untuk yang dua order gitu ya. Second order material delay. Berikutnya adalah ini secara umum kita bisa gambarkan dalam bentuk persamaan gitu ya untuk n order material delay dengan menggunakan fungsi delay. Contoh di sini untuk delay dalam n stages itu tiap stage itu average delay-nya adalah per n dari total delay time gitu ya. Berarti kalau misalkan ada 3 stage total delay time-nya itu misalkan 3 jam gitu ya, berarti tiap stage itu adalah rata-rata 1 jam delay-nya gitu. Berikutnya adalah di sini outflow itu adalah fungsi delay ke n dari inflow dan d. D ini adalah total delay-nya gitu ya, total delay-nya. Sehingga di sini untuk total material in transit itu adalah sigma dari I 1 sampai N sigma material in transit dari 1 sampai N gitu. Lah, I ini adalah stage-nya tadi. Berapa stage atau berapa order gitu. Kemudian material itu total material in transit. Lah, material in transit sendiri adalah fungsi integral tadi, perbandingan antara net inflow gitu ya. Ini net inflow itu berarti apa? Outflow dikurangi inflow gitu ya, net inflow. Nah, kemudian terhadap juga material in transit pada periode ke-0 untuk di stage I. Berarti ini tergantung nanti, ini kan material in transit stage I adalah integral dari net inflow stage I dan ditambah dengan material in transit I stage I gitu ya. Nah, kalau material in transit stage I di awal itu sama dengan inflow dikalikan D dibagi N gitu ya. Karena tadi ini kan per N distribusikan merata gitu ya, average delay-nya untuk per stage gitu. Nah, kemudian net inflow rate-nya itu adalah
untuk stage E adalah inflow dikurangi exit rate stage E, gitu ya. Itu adalah untuk I sama dengan 1. Nah, inflow itu berarti yang masukan awal, kalau outflow itu masukan yang paling akhir, gitu ya, dari rangkuman beberapa stage tersebut. Nah, kemudian berikutnya exit rate, tapi ini persamaan pertama hanya untuk I sama dengan 1, berarti untuk yang awal saja, stage pertama. Kemudian stage yang kedua sampai N-1 itu adalah exit rate stage, itu untuk stage I-1 dikurangi exit rate stage I. Kemudian untuk yang stage yang terakhir itu adalah exit rate stage N-1 dikurangi outflow-nya. Sehingga di sini untuk exit rate stage E adalah material in transit stage E dibagi D per N lah. Ini adalah average delay. Sedangkan outflow adalah material in transit N, yaitu stage yang paling akhir dibagi D per N. Ini adalah juga average delay-nya. Nah, ini kan untuk exit rate stage E itu adalah untuk stage 1 sampai N-1 gitu ya. Kalau yang ini adalah untuk yang stage N, yaitu outflow gitu ya. Sudah outflow-nya. Nah, secara umum kita bisa gambarkan untuk inflow rate dan outflow rate gitu ya. Untuk stage 1 itu seperti ini gitu ya, exponential decay tadi. Kemudian untuk stage 2 itu seperti ini. Karena tadi kan mulai 0, kemudian tiba-tiba karena sudah terisi kan kemudian laju outflow-nya cepat, sampai kemudian pada saat isian dari bak sebelumnya itu habis, nah dia kemudian menurun lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang outflow semakin mendatar. Nah, nanti semakin banyak stage juga nanti yang outflow-nya akan semakin melandai gitu ya, semakin melandai. Nah, sehingga kalau kita lihat stok material in transitnya gitu ya, atau stoknya itu penurunannya seperti ini gitu ya. Ya, ini eksponensial juga gitu ya, tetapi di awalnya tidak eksponensial, tapi baru kemudian menurun secara eksponensial. Kenapa kita harus mengetahui ini? Nantinya kita pada saat menghadapi suatu sistem gitu ya dengan stage yang banyak, itu kita bisa kalau di tiap-tiap stage itu ada delay-nya, kita bisa melihat dan harus mempertimbangkan gitu ya sistem ini ya, dan penghitungannya juga kita bisa gunakan formulasi ini. Nah, cuman nanti yang akan berbeda adalah nanti yang perlu dicari gitu kan, inflow rate-nya yang awal berapa gitu ya, outflow rate-nya tiap stage berapa gitu ya, atau exit rate tiap stage itu berapa, kemudian delay total berapa, stage-nya berapa lah, kita bisa hitung semua ini. Oke. Ini adalah penjelasan baik yang mulai dari pipeline delay, first order delay, dan juga high order material delay. Berikutnya adalah kita sedikit bahas terkait dengan information delay. Di information delay tadi sudah saya berikan gambaran contoh ilustrasi gitu ya dari information delay. Sehingga di sini nanti kondisinya adalah berbeda dengan material delay. Kalau material delay itu stok itu dijaga, disimpan gitu ya, dan bisa disimpan seterusnya sampai gitu ya, sampai dengan kemudian kerannya dibuka gitu kan kalau gambarannya, sampai kemudian delay-nya itu terpenuhi, kemudian keran dibuka, berarti dia mengalir keluar. Tapi selama keran itu tidak dibuka atau tidak ada aliran keluar, ya dia tetap tersimpan. Nah, skema ini berbeda dengan information delay. Information delay tidak mengenal skema seperti itu, gitu ya. Stok di sini berbeda dengan stok yang ada di material delay. Nah, gambarannya di sini, contoh misalkan kalau Anda membuat peramalan, proyeksi demand gitu kan, biasanya didasarkan dari informasi masa lalu gitu ya, sehingga butuh waktu untuk mengumpulkan informasi dan diperlukan waktu juga untuk membuat penilaian lah. Ini kan ada delay juga gitu ya, berupa information delay. Nah, setelah kemudian pada saat Anda melakukan penilaian
gitu ya. Nah, itu kan dipengaruhi oleh persepsi dan juga belief gitu ya, keyakinan Anda. Dan persepsi, belief ini tidak disimpan gitu ya. Tidak disimpan, tidak bisa seperti yang tadi material delay. Gitu. Tidak disimpan ini maksudnya kemudian tidak ada stok kemudian bisa bertumpuk gitu ya. Gambarannya tidak seperti itu. Keputusan berdasarkan persepsi dan ini kan kalau sudah dilakukan ya sudah selesai gitu. Nah, information delay ini juga sama seperti yang material delay, ada yang first order, ada yang high order information delay. Kalau first order ini dinamakan first order exponential smoothing karena nanti bentuknya adalah exponential smoothing. Oke. Kemudian perceived value dari input itu adalah stok gitu ya. Tapi stok di sini pengertiannya berbeda dengan yang material delay karena apa? Yaitu tadi tidak dijaga dan tidak disimpan gitu ya. Karena perbedaan di sini nanti adalah nanti akan dibandingkan gitu ya. Perceive ini dibandingkan dengan apa? Aktual ataupun reported value. Sehingga di sini terjadi error gitu ya. Nah, kemudian nilai ya gambarannya ini saja saya jelaskan gitu ya. Contoh misalkan di sini ada actual value atau reported value nilai X, kemudian di sini adalah perceived value di awal. Gitu. Contohnya misalkan gitu ya. Tadi contoh yang masalah order sama rencana produksi. Ini perceived value 100. Berarti memproduksi 100 unit per hari. Yang di sini adalah ada order baru yaitu reported atau aktualnya adalah 200 yang kita terima hari ini. Nah, di sini ada kemudian kan error gitu ya. Error ini berupa apa? Reported value dikurangi perceived value 200 kurangi 100. Nah, berarti ada 100 kan. Ini adalah nanti nilai 100 ini akan mempengaruhi nilai change in perceived value. Nah, cuman tadi yang saya sampaikan bisa jadi kemudian langsung direspon, kemudian langsung besoknya diproduksi 200, tapi kondisi real biasanya tidak seperti itu. Selalu kemudian ada adjustment time yaitu delay. Bisa jadi yang delay hanya tadi 1 hari terus langsung muncul ini output perceived value-nya langsung kemudian jadi 200 berarti selesai gitu kan. Tetapi bagaimana kalau kemudian gitu ya ini berubah dulu gitu ya. Change in perceived value-nya memang harusnya 100 tetapi ini akan diolah bukan dalam 1 hari tetapi dalam misalkan 10 hari gitu ya. Berarti di sini kan ada berapa? Tadi 100 diolah 10 hari berarti 100 bagi 10 gitu kan. Berarti nanti akan berubah 10. Berarti sebelumnya 100 naik jadi 110 gitu kan. Nah, kemudian 110, oh ternyata berikutnya aktualnya masih 200 gitu ya. Oh, berarti masih ada 90 gitu kan. Nah, ini kan terus-menerus kemudian sampai apa? Perceived value ini akan mendekati atau menyamai actual value. Gitu ya. Itu gambarannya seperti itu. Sehingga di sini kalau kita tuliskan dalam formulasi matematis gitu ya, X caping ini gitu ya, ataupun X bar yaitu perceived value of inputnya adalah integral dari change in perceived value ditambah dengan yang awal gitu ya. Nah, kalau di sini tadi kalau misalkan ini 1 hari 100 berarti besoknya langsung kan 200. Tapi kalau kemudian tadi contoh 10 hari ya ini bisa nanti kan bertahap gitu ya. Oke, itu gambaran dari information delay dan ini adalah contoh information delay kita gambarkan dalam stock flow diagram. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik gitu ya, perubahan dari perceived and actual value gitu ya, itu bisa kita gambarkan seperti ini. Seperti tadi misalkan kan awalnya 100, tiba-tiba apa ada order 200. Nah, ini kan actual value. Nah,
Berikutnya dia akan merespon gitu. Untuk waktu yang awal-awal dia langsung gitu kan naik drastis. Tapi kemudian berikutnya akan melandai gitu ya kenaikannya sampai kemudian mencapai ini. Nah, ini kan seperti gambaran apa? Dalam goal seeking gitu ya, dalam goal seeking. Nah, tapi di sisi yang lain kalau rate of change in perceived value-nya adalah turun gitu ya, bernilai negatif karena ini nantinya apa? Mengurangi gitu ya. Kan ada gap 100 lah. Ini kan bertahap akan dikurangi. Gap tersebut sampai gapnya 0 gitu ya. Itu gambarannya seperti itu. Ini adalah gapnya. Kan ada order 100 naik 200, ini kan gapnya 100. Nah, ini seperti itu. Nah, ini kan perubahannya cepat di awal gitu ya. Karena dia apa? Melakukan perbaikan gitu ya. Perbaikan cepat misalkan dalam 1 hari ya sudah dinaikkan ini sekitar berapa 60 gitu ya. Makanya di sini untuk perubahannya adalah juga sama gitu ya, dalam satu ini perubahannya adalah sekitar ya 60-an. Nah, tapi kemudian akan melandai gitu ya, pelan-pelan akan melandai. Itu first order information, kita bisa gambarkan dalam grafik seperti itu. Berikutnya adalah higher order information. Nah, untuk higher order information di sini gambarannya akan berbeda dengan yang tadi karena tidak ada stok seperti material sehingga ini terlepas gitu kan. Nah, ini kan tidak nyambung ya. Ini kan terlepas. Ini stock flow, ini stock flow-nya yang kedua dan ketiga ini terlepas, tidak terhubung secara langsung. Yang terhubung adalah inputan di sini gitu ya. Contoh misalkan di sini change in state 1 itu adalah dipengaruhi oleh input, dipengaruhi oleh S1 atau output stage satunya, kemudian juga dipengaruhi average delay time-nya. Nah, berikutnya untuk yang stage yang kedua itu change in stage 2-nya dipengaruhi oleh output stage 1 gitu ya, tanpa ada flow. Di sini hanya output stage 1, beda ya dengan flow. Ya, terus kemudian juga output dari S2 lah ini kan nanti juga ada error kan gitu. Error yang akan kemudian apa? Mempengaruhi change in stage gitu kan. Error di sini mempengaruhi apakah 100% secara satu waktu lah, itu tergantung dari apa? Average delay time-nya gitu kan. Seperti contoh tadi yang single stage tadi kan seperti itu. Ya, error itu tidak kemudian langsung mengubah, harus mempertimbangkan average delay-nya. Begitupun juga yang nanti change in stage 3 juga sama gitu ya, dipengaruhi oleh output stage 2, kemudian S3 juga mempertimbangkan yang average delay. Kemudian yang terakhir adalah output. Ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Ini gambaran kalau misalkan gitu ya. Ini kan kita bisa anggap gitu. Ini bisa jadi gambaran ini satu pengambil keputusan tetapi dia mengambil secara bertahap gitu ya. Mengambil secara bertahap. Ataupun juga misalkan ini hierarki keputusan gitu. Pertama adalah gitu kan diajukan oleh bawahannya dulu. Nanti kemudian diajukan revisi tadi ya, revisi produksinya diajukan ke supervisor diperbaiki, diajukan ke manajernya gitu ya, sehingga nanti terakhir adalah output dari manajernya seperti apa. Nah, ini adalah gambaran higher order information delay. Nah, kalau secara umum terkait dengan formulasinya bisa dituliskan seperti ini, output sama dengan smooth end. Di higher order beda dengan yang tadi, kalau yang di material delay kita menggunakan fungsi delay, di sini menggunakan fungsi smooth karena tadi kan dia akan bergerak secara perlahan-lahan, mulus gitu ya perubahannya seperti exponential smoothing. Smooth order n gitu ya, dipengaruhi oleh input dan total delay-nya. Kemudian output adalah Sn gitu ya, stage n. Kalau stage I adalah integral dari change in stage gitu ya. Change in state bukan apa? Kalau yang tadi integral dari net inflow gitu kan. Nah, ini change in stage. Kemudian ditambah dengan stage pada T0-nya. Nah, change in stage kalau untuk I sama dengan 1 itu adalah input kurangi S I
stage tersebut gitu ya, dibagi dengan D per N. Ini adalah average delay-nya. Kalau untuk 2 sampai N, stage 2 sampai N itu S I-1 kurangi S I gitu ya, kemudian dibagi dengan D per N. Nah, untuk tiap-tiap stage itu bisa dihitung dengan ini, formulasi ini Anda bisa baca. Untuk S1 adalah integral terhadap apa? Change in stage 1 ditambah dengan output stage 1 untuk T0 gitu ya. Nah, change in stage 1-nya adalah input dikurangi S1 dibagi D per 3. 3 ini karena stage-nya 3. Gitu ya. Kalau stage-nya 10 ya D per 10. Gitu. Oke, ini gambaran contoh dari material delay dan juga information delay. Nah, ini adalah gambaran respon untuk higher order delay untuk kasus yang material delay gitu ya. Ini untuk kasus material delay. Contoh ini untuk yang first order, kemudian ini third order gitu ya. Kemudian untuk information delay ini, sorry ya, ini kan perceived and actual value. Untuk yang first order, third order, kemudian 12th order. Nah, ini nanti gambarannya adalah hasilnya itu akan sedikit, atau bukan sedikit lagi, mirip dengan material delay untuk kasus misalkan yang tadi, pipeline delay gitu ya. Kalau misalkan ini semakin besar ordernya, anggap saja tak hingga, ini nanti akan bergeser ke sini dengan asumsi average-nya 1 gitu ya, akan bergeser di sini terus kemudian tegak lurus ke sana gitu ya untuk outflow-nya. Seperti itu. Nah, sehingga bisa disimpulkan memang di sini untuk information delay dan material delay, khususnya material delay di sini adalah pipeline delay. Pipeline delay itu akan sama dengan grafiknya dengan information delay. Pada saat information delay itu ordernya adalah tak hingga gitu ya, sehingga nanti juga akan berbentuk ini akan menggeser ke sini kemudian naik dengan cepat gitu. Seperti itu. Contohnya apa? Yaitu tadi gambarannya adalah kalau misalkan kita merespon kalau misalkan ada kenaikan itu, kalau kita langsung yakin gitu ya, kita respon secara cepat gitu. Nah, ini kan bisa jadi juga seperti ini. Setelah melalui berangkaian tahap gitu ya, dalam information delay gitu ya, kan semakin yakin gitu ya, semakin yakin sehingga kemudian apa? Ini kemudian bisa langsung 100% gitu ya. Itu langsung terjadi di periode atau di hari ke-1 gitu ya. 100% langsung outflow-nya keluar 100% seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah mengestimasi durasi dan distribusi dari delay gitu ya. Nah, untuk mengestimasi delay pada saat data historis itu tersedia adalah menggunakan econometric. Econometric di sini kita bisa menggunakan pendekatan geometric lag atau dengan penyelesaiannya menggunakan metode COIC ataupun polynomial distributed lag, rational distributed lag ataupun ARIMA model. Sebaiknya tidak menggunakan estimasi menggunakan regresi equation biasa. Harus regresi equation yang mempertimbangkan lag gitu ya. Lag itu adalah yaitu tadi delay itu kan menyebabkan lag gitu. Ada informasi yang tertinggal gitu ya. Contohnya apa gitu ya? Ya saya berikan ilustrasi kecil gitu ya. Ilustrasi kecil terkait dengan masalah lag ini. Distributed lag model itu kita bisa contohkan seperti ini. Kalau misalkan Anda kerja gitu ya, sebenarnya gajinya biasanya per bulan 5 juta gitu. Tiba-tiba Anda menerima bonus 2 juta. Nah, di sini kalau di regresi linier gitu ya, kalau membandingkan tingkat konsumsi dengan bonus tadi, itu tidak mempertimbangkan, berarti asumsinya adalah berarti 2 juta itu nanti langsung akan dibelanjakan habis.
Tapi kondisi realnya bisa jadi pada saat Anda menerima bonus 2 juta, gitu ya, Anda nggak langsung membelanjakan saat ini juga 2 juta. Baru Anda, ya sudah 2 juta, masa langsung saya habiskan. Untuk yang bulan pertama saya belanjakan dulu 800.000 gitu ya. Berarti tingkat konsumsi Anda meningkat 800.000 karena dapat bonus tadi di bulan pertama. Bulan kedua, karena bulan pertama sudah cukup puas belanja 800.000, bulan kedua tinggal menurun lagi 600.000. Terus bulan ketiga 400.000 dan sisanya misalkan ditabung lah. Ini kan ada lag gitu ya. Nggak langsung kemudian dibelanjakan 2 juta. Sehingga untuk mengestimasi delay sebaiknya jangan gunakan regresi biasa, tetapi regresi yang mempertimbangkan lag gitu. Nah, untuk lebih jelas Anda bisa baca gitu ya, banyak artikel-artikel atau penelitian yang mengulas terkait dengan distributed lag model dan juga model-model COIC gitu ya. Yang di sini memang dia istilahnya memunculkan cara pandang yang berbeda dibandingkan regresi yang biasanya ada. Kemudian bagaimana mengestimasi delay kalau kemudian tidak tersedia data numerik ataupun data historis? Ya, Anda bisa menggunakan di sini ya langsung melakukan observasi langsung gitu ya. Melakukan observasi langsung, Anda hitung, kemudian Anda ukur proses delay-nya berapa, atau berdasarkan pengalaman serupa dari sistem sejenis misalkan di tempat lain. Nah, itu juga bisa diambil. Atau dengan misalkan judgement sendiri gitu, berdasarkan judgement karena misalkan Anda berpengalaman gitu ya, kemarin-kemarin ya perkiraan sekian kok delay-nya gitu ya, sekian jam, sekian hari, ya it's okay gitu ya, seperti itu. Memang tidak akurat 100%, tapi itu adalah aproksimasi, tidak masalah. Berikutnya adalah perkiraan ini dengan tetapi ini kan kita tidak bisa mengandalkan akurasinya gitu ya, tidak handal. Kemudian untuk mengatasi itu terus bagaimana? Solusinya adalah Anda bisa menggunakan, meskipun Anda mempergunakan tadi, tapi kalau diukur langsung saya yakin cukup akurat gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman bisa jadi tidak akurat. Nah, untuk supaya lebih akurat, buat dekomposisi. Berarti contoh misalkan sebenarnya ini ada proses panjang sehingga terjadi penundaan gitu ya. Nah, Anda pecah gitu. Anda pecah misalkan kan pasti ada fase-fase. Contoh misalkan begini. Contoh misalkan Anda beternak ayam gitu ya. Nah, ayam ini kemudian ayam Anda bertelur. Lah mulai bertelur sampai dewasa, Anda ini misalkan kepinginnya kan jualan ayam pedaging. Mulai bertelur sampai kemudian dewasa untuk siap sembelih, itu kan kemudian Anda perkirakan, wah biasanya ya misal gitu ya, biasanya 90 hari. Nah, tapi bisa jadi itu tidak begitu akurat. Anda bisa pecah-pecah gitu ya. Mulai dari telur itu keluar sampai menetas itu berapa hari dari pengalaman gitu ya. Terus dari sudah menetas, terus kemudian gitu ya, kemudian dia berkembang, dan inilah biasanya kan kalau dalam satu area bisa jadi menetas banyak, tetapi yang bisa hidup hanya sedikit lah, itu kan juga harus dipertimbangkan gitu ya. Nah, setelah kemudian berkembang, kemudian menginjak istilahnya kalau anak ayam terus sudah mulai remaja, dewasa gitu ya. Nah, ini kan ada fase-fasenya gitu ya, anak, remaja, dewasa untuk siap sembelih. Nah, ini dikomposisi, dipisah-pisah, berarti fase telur, fase anak, fase remaja gitu ya. Nah, itu masing-masing delay-nya berapa. Nah, itu adalah cara dikomposisi sehingga itu bisa menghasilkan hitungan yang jauh lebih akurat meskipun ini. Nah, ini contoh yang lain. Kalau di buku dicontohkannya adalah menggunakan babi gitu ya. Makanya tadi saya nyontohkan ayam itu biar kesan lebih bagus gitu ya. Tetapi kalau untuk hanya melihat sebagai contoh, ini bisa dilihat gitu ya di tiap-tiap ini kan ada, maksudnya adalah apa? Material in transit semua ini kan.
ini masing-masing pasti ada delay-nya gitu ya, sampai kemudian kemudian siap dibeli gitu ya, ada proses dibeli oleh pembeli kita gitu. Oke, itu gambaran dari delay gitu ya, baik material maupun information delay. Semoga ini bisa memberikan gambaran yang utuh mengenai konsep delay. Dan ini kenapa perlu dijelaskan ya, karena memang konsep delay ini penting gitu ya dalam sistem dinamik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.